Bapak Ibu yang berbahagia, setelah mempelajari kemarin yang terdahulu adalah tentang membuat deskripsi, kemudian membuat keterangan tentang pendahuluan, maka kali ini saya akan mencoba melanjutkan tutorial dengan mengupload assignment ya. Jadi ini kemarin sudah tempo beberapa waktu yang lalu ya. Ini sudah seperti ini. Kemudian tinggal bagaimana nantinya untuk memasukkan assignment ya. Jadi assignment yang ada di sini nanti bagaimana caranya. Nah, assignment yang nanti akan dilakukan yaitu mahasiswa diminta untuk mengumpulkan tugas ya. Jadi untuk mengumpulkan tugas bagaimana caranya? Kita coba untuk membuat assignment di pertemuan minggu pertama ini. Pertemuan minggu pertama assignmentnya akan saya letakkan di daerah sini sehingga nanti akan saya masukkan melalui fitur yang ada di sini. Oke. Pertama-tama kita klik add ya. Kemudian assignment-nya itu karena memang itu adalah bentuknya aktivitas, maka kita klik aktivitas. Kita cari assignment. Oh, ternyata ada di sini. Nah, karena nanti assignment itu akan dipakai lagi, maka untuk lebih memudahkan dalam mencari, maka bintang yang di sini kita klik saja biar nanti menjadi start. Ya, artinya itu menjadi ada di sini assignment-nya. Jadi nanti tinggal klik saja assignment ini diberi nama, misalnya tugas pengumpulan poster eh, bioteknologi di tangan di sekitar kita. Oke. Deskripsinya akan saya tuliskan di sini. Mestinya deskripsi ini tuliskan panjang biar tidak ada lagi pertanyaan ya. Jadi saya akan memberikan instruksi tentang tugas pengumpulan poster ini. Buatlah poster dalam bentuk PDF yang berisi mengenai proses dan produk bioteknologi pangan di sekitar kalian. Buatlah secara komprehensif, tertata rapi, dan menarik. Penjelasan poster adalah dimulai dari proses pembuatan sampai dengan cara penyajian dan penyimpanannya. Ulas juga mengenai teknik bioteknologi yang digunakan. Poster dibuat dalam bentuk PDF berukuran A4 ya, 4 dan maksimal file adalah 10 ya. Jadi maksimalnya itu kapasitasnya adalah 10 megabyte ya. Jadi 10 megabyte. Tetapi kalau satu poster ya mestinya tidak 10 megabyte, 1 megabyte aja sudah cukup. Nah, 10 megabyte dan dibuat berwarna. Silakan dicantumkan nama dan NIM pada pojok kanan atas. Nah, jadi ini nanti nggak usah di display ya, karena nanti ketika di display akan banyak banget di tampilan di depan. Jadi di halaman page course-nya itu lebih baik kita sembunyikan dan nanti akan muncul ketika link assignment tersebut diklik. Oke, ini sudah, dan additional file, misalnya ada template dan sebagainya, ini dimasukkan saja di sini. Kemudian ini untuk pengumpulannya, secara default itu diberi waktu 1 minggu ya. 1 minggu, dan kalau dibiarkan saja akan menjadi seperti ini. Nah, dan nantinya itu bisa kita rubah sesuai dengan keinginan. Misalnya 2 minggu ataupun mungkin
2 hari ya kita rubah. Nah, untuk bentuk submission-nya ada 2, online atau file. Kalau online teks itu berarti langsung mengetik di situ. Di situ ada nanti kolomnya yang dipakai untuk mengetik. Karena yang diperlukan di sini adalah mengumpulkan PDF, maka yang perlu diklik adalah file submission. Number of uploaded file. Jadi nanti mahasiswa bisa mengupload lagi sampai 20 kali. Nah, yang dipakai tentu saja yang terakhir. Nah, ini nanti sebetulnya nggak sampai 20 kali lah. Artinya tuh 2 kali atau 3 kali aja sudah bisa. 2 kali ya. Kemudian file yang nanti diminta untuk mengurangi risiko kesalahan, maka kita perlu mengeklik di sini dengan membuat ekstensi. Misalnya di sini titik PDF. Nah, hanya menerima file PDF saja. Ketika filenya dalam bentuk JPG atau PNG, mereka semuanya tidak bisa mengupload. Feedback, submission setting, group submission, notification, grade, ini dibiarkan saja. Nah, kalau misalnya mau masukkan grade, di sini maksimumnya sudah terdefault 100. Jadi nanti, kalaupun kita memasukkan nilai maksimal, itu akan 100. Kemudian, common module listrik activity completion. Di sini sudah defaultnya student can manually mark. Jadi nanti kalau memang sudah diserahkan, mahasiswa bisa mengeklik mark as done. Setelah itu selesai, kita klik save and return course. Yang terjadi apa? Sampai dengan saat ini kita bisa melihat, oh, tugas pengumpulan poster bioteknologi pangan di sekitar kita. Nah, ini ketika kita klik, maka yang muncul itu adalah oke, ini tour ya. Penjelasan. Jadi di sini ada dibukanya kapan, mulai nanti ya, jam 12. Kemudian kapan masuknya, kapan mulai berakhirnya ya 1 minggu. Kemudian kalau mahasiswa sudah mengumpulkan, ini diklik. Nah, sebetulnya kalaupun tidak pun juga tidak apa-apa. Hanya saja kita nanti bisa cross check apakah mahasiswa itu memang benar-benar sudah mengerjakan atau jangan-jangan ada kesalahan dalam hal upload. Jadi sedikit menolong juga sih bagi kita untuk mengkoreksi. Nah, kemudian untuk memasukkannya nanti mahasiswa ada kolom di sini, ada kolom upload ya, dan mereka dapat mengupload file yang mereka minta, kita minta. Begitu. Untuk gradingnya, kita nanti akan bisa melihat ya ketika sudah masuk submitted ya. Jadi partisipannya 71. Artinya semua 71 harusnya sudah mengumpulkan semua pada sebelum deadline ya, atau mungkin kita bisa melihat di sini. Kalau 70 berarti ada 1 yang belum mengerjakan ya. Nah, selanjutnya apa yang kita bisa lihat di sini, mari kita cek pekerjaan mereka. Kita klik view all submission. Nah, nanti mereka akan mempunyai satu tanda bagi kita yang indikator ya. Di sini file submission ada. Jadi kita bisa ngeklik dan kita bisa download file tersebut. Tapi daripada download terlalu banyak, maka sebetulnya assignment dari mahasiswa itu bisa kita download semuanya dengan cara di sini. Grading action ini kita klik ya. Kemudian view gradebook ya. Oke. Oh, ini ternyata untuk membuat grade. Sebentar ya. Di sini ada cara untuk mendownload. Saya scroll ke bawah semuanya terus. Nah, ke bawah untuk ini adalah untuk opsi. Kemudian kita bisa melihat 100 mahasiswa, filternya quick grading. Oh, ternyata ada di atas. Sebentar. Jadi ini belum muncul ya. Karena apa? Belum ada yang mengassign atau belum ada yang mengumpulkan. Kalau ada yang mengumpulkan, maka akan ada di sini. Jadi download untuk semua file ya. Download semua file. Nah, sebagai contoh ya, saya pernah membuat assignment itu adalah kita coba untuk mata kuliah yang lain.
Untuk kita coba cek bagaimana cara mendownload ya. Misalnya ini kita masuk Internet of Things. Nah, kemudian kuis tugas assignment-nya ini, misalnya ini ya, kuis mind map ya. Ini isinya itu adalah memang tugas ya. Jadi saya klik di sini. Nah, kemudian saya lihat submission dia sudah tersubmit 66, partisipannya 314. Ini karena memang ada beberapa partisipan yang belum terbuang ya. Kita lihat view all submission. Nah, ini kita bisa melihat nanti, nah ini kita bisa mensortir mana yang sudah mensubmit, mana yang belum. Jadi kita coba submitnya diklik di sini ya untuk melihat sebetulnya kapan dia submit. Nah ini diurut, mengurutkannya tuh dengan cara ngeklik ini gitu ya. Nah ini contohnya, ini sudah mengumpulkan mind map ya. Ketika saya klik maka saya bisa melihat di sini sudah terdownload mind map-nya seperti ini. Oh ya, jadi tinggal nanti kita kembali lagi ke depan ini untuk memasukkan nilai. Misalnya 67. Di sini 67 ditulis ya. Kemudian bagaimana caranya untuk nanti menyimpannya? Di enter ya. Enter itu sudah melakukan penyimpanan gitu. Kemudian di sini continue lagi. Nah, ini satu persatu. Oh, jadi nah, kalau mau banyak di sini ya di sini tulis 67. Di sini lagi misalnya 68 apa 78. Begitu seterusnya. Jadi enternya tuh nanti terakhir. Itu juga bisa. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat assignment ini bagaimana caranya itu sebetulnya dengan di-download terlebih dahulu. Cara mendownload ada di sini. Nah, tadi kan tidak ada tuh download all submission karena memang filenya belum ada. Nah, sekarang karena filenya sudah ada, maka download all submission jadi muncul. Kita klik, kemudian ya karena saya tadi merubah-rubah, di leave saja. Nah, ini sedang download ya. Kita coba tunggu downloadannya dalam bentuk zip ya. Jadi nanti ini zipnya itu harus di unzip. Ini sudah otomatis ketika saya klik itu dia sudah nganzip sendiri. Tidak bisa. Oke, jadi saya coba untuk unzipnya di sini. Saya mohon izin untuk mengunzip terlebih dahulu. Mhm. Nah, ini sebentar lagi saya buka. Nah, ketika nanti sudah berhasil dibuka, maka kita bisa melihat, saya coba untuk sharingnya, saya rubah ke desktop ya. Misalnya eh, ini adalah tadi yang saya download ya, mind map ya, ini zipnya. Kemudian ini adalah yang sudah terdownload. Ketika klik 2 kali, maka mahasiswa di sini sudah ada foldernya. Mereka sudah mengumpulkan dan filenya ada di dalam subfolder ini. Ketika kita klik, maka di sini sudah langsung bisa untuk melihat poster-posternya. Nah, kalau saya melihatnya itu seperti ini. Ini kemudian eh, dibuka semuanya, ya, dibuka dengan cara eh, misalnya seperti ini. Expand all. Di sini ada tulisannya expand. Oh, sebentar.
Saya lupa caranya untuk mengexpand all semuanya. Jadi intinya itu adalah eh, nanti kita coba buka satu-satu begini ya. Tapi kalau membuka satu-satu seperti ini kelihatannya memang membutuhkan waktu yang lama sehingga nanti expand all itulah yang kita perlukan. Nah, kalaupun tidak ya berarti memang kita akan bisa untuk melihat eh, mereka itu di dalam folder ini ya. Kemudian nanti ada lagi ini foldernya seperti apa ini. Jadi eh, saya jadi penasaran sebentar ya. Expand all itu. Nah, ternyata seperti ini. Eh, di shift kemudian kursor kanan. Nah, ini shift kemudian klik kursor kanan itu akan mengekspand semuanya. Kita bisa melihat dengan cara ini saya preview ya. Preview biasanya tuh bisa muncul sendiri kalau di sebelah kanan previewnya. Oh, ini bagus. Oh, ini bagus. Oh, ini bagus. Oh, tapi ada juga yang tidak bisa di preview karena mungkin ini filenya terlalu besar. Nah, terus ini bagus. Bagus, bagus. Makanya sebetulnya ketika kita mau membatasi mahasiswa itu lebih baik memang kita bisa membatasi jangan 10 megabyte filenya, tetapi 1 megabyte saja, biar mereka itu berpikir sendiri bagaimana cara membuat file itu yang tidak terlalu besar. Padahal PDF itu kan sebetulnya kecil, tidak memakan banyak tempat ya, jadi bisa untuk dibatasi ya. Nah, cara membatasinya itu tadi yang 10 megabyte itu nantinya dirubah menjadi hanya 1 megabyte ya, atau 2 megabyte. Kita coba kembali ke dashboard ya. Saya share screen-nya. Oh, sudah ya. Kita coba untuk kembali ke dashboard. Nah, tadi industri pangan eh, B ya. B apa A ya tadi ya? Ternyata A. Nah, ini. Jadi kita kembali ke yang tugas tadi. Nah, ini. Kalau mau membuat, aduh, ternyata ini salah judulnya. Kita langsung bisa merubah dengan cara mengeklik pensil ini. Kita klik tugas pengumpulan poster bioteknologi pangan di sekitar kita. Misalnya salahnya itu tugas pengumpulan poster PDF. Nah, misalnya seperti itu ya. Atau tadi file size-nya saya rubah ukurannya menjadi 1 megabyte. Berarti yang perlu kita coba untuk rubah adalah kontennya dengan cara mengeklik edit setting, kemudian kita rubah bagian yang tadi ya 10 megabyte hanya 1 megabyte ya gitu. Jadi mereka harus mengesring PDF mereka supaya di tempat kita pun juga mudah terbuka. Jadi tidak kesulitan membukanya. Kadang mereka itu mensubmit filenya itu besar-besar gitu padahal sebetulnya bisa untuk diperkecil. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tetap semangat, selalu enjoy dalam melaksanakan tugas, semoga lancar, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.